Halo Sobat Liga 1, saya sekarang berada di Stadion Kanjuruhan Malang. Sekarang saya berada tepat di RRA dan bersama teman saya, Bro Yoni. Nanti kita akan mengulas tuntas bagaimana persiapan VAR di Stadion Kanjuruhan. Karena semenjak dilaksanakannya renovasi stadion ini yang konon menelan biaya cukup banyak, inilah pertama kalinya VAR diterapkan di Stadion Kanjuruhan. Nah, seperti apa persiapan yang dilakukan Bro Yoni dan kawan-kawan, termasuk seperti apa tantangannya, ikuti terus. Ya, sekarang saya dengan Bro Yoni. Beliau adalah salah satu praktisi VAR yang kebetulan dari awal tahu banget dan men-setting VAR yang ada di stadion ini. Mas Bro, ya, Pak. Ini kan baru ya, jangan panggil Pak dong, ini saja tua banget. Ya, ini kan VAR pertama kali di Stadion Kanjuruhan pasca renovasi. Betul. Persiapannya gampang nggak sih? Atau malah justru banyak kendala? Kendala pasti ada, Pak. Cuman dari panpelnya sangat komunikatif ya? Oke. Sangat membantu menyediakan apa yang kita butuhkan gitu, jadi semuanya lancar. Jadi mulai dari awal ketika mobil datang, sampai dengan melakukan setting semua perlengkapan VAR, tidak ada kendala ya? Sementara ini nggak ada semoga sampai akhir pertandingan nggak ada. Iya. Semoga sampai akhir pertandingan tidak ada kendala. Artinya sebenarnya persiapannya hampir sama dengan stadion lain. Tidak ada pengecekan khusus, karena kalau kita melihat fasilitas stadion kan semuanya baru nih. Betul, Pak. Artinya sudah dipertimbangkan dengan kondisi yang ada di stadion. Total berapa jam dari persiapan kemarin sampai dengan siap diadakannya, sampai siap peralatan ini benar-benar bisa diterapkan? Kalau dari H-2 kita paling cuma 2 jam untuk ngetes sistem. Terus di hari H minus 5 jam. Kita persiapkan dari minus 5 jam. Jadi minus 5 jam sudah semuanya siap. Ya. Tapi Mas Bro, ada beberapa diskusi lain yang saya pikir menarik sambil kita menikmati kemegahan keindahan stadion ini. Betul. Ya, kita nyoba lanjutkan tadi obrolan bagaimana persiapan VAR di Stadion Kanjuruhan setelah renovasi. Mas Bro, tadi kan butuh sekitar 5 jam untuk persiapan secara khusus, maksudnya 5 jam sudah siap secara keseluruhan ya? Detail apa aja yang perlu dipersiapkan matang? Karena ini kan stadion baru kan? Iya, betul. Dan tadi juga sudah dilakukan tes kalibrasi gitu kan? Nah, detail yang paling sulit tadi seperti apa? Ini untuk stadion baru kita treatmentnya memang agak beda. Kita itu ada namanya tech test. Jadi, teknologi tes ya? Iya, teknologi tes. Mensimulasikan apa yang mungkin terjadi di lapangan, khususnya di protokol VAR. Kita simulasikan semua kayak possible goal, goal, terus possible penalti, terus protokol VAR lah semua kita simulasikan. Nah, jadi tadi benar-benar disimulasikan terkait protokol VAR ya? Artinya ada apa ya? Pemain sinetron yang benar-benar coba betul, Pak. Kita nanti ada yang berperan sebagai wasit, ada yang berperan sebagai attacker atau defender. Jadi Sobat Liga 1, tadi memang saya lihat bagaimana 2-3 jam sebelum kick off ini ada teman-teman yang berperan sebagai wasit, kemudian pemain, bahkan untuk menyesuaikan garis di offsetnya ya. Betul, Pak. Karena satu, jadi tidak boleh salah pada saat nanti diterapkan. Betul. Karena ini benar-benar baru stadion ini ya. Waduh. Dan tadi juga serius banget ya, bola crossing segala macam. Kita simulasikan lah seperti pertandingan. Jadi benar sebenarnya tidak disimulasikan nggak masalah kan? Tapi untuk menghindari kesalahan, biar khusus biar tidak ada kesalahan gitu ya, itu harus diterapkan gitu kan. Waduh. Nah ini tadi kan benar-benar detail gitu kan. Nah terkait pengecekan bagaimana koordinasi dengan tim broadcast gitu kan. Karena broadcast pun pasti kan baru kan. Betul, Pak. Praktis setelah 3 tahun mereka kembali berada di sini untuk kembali membuat siaran langsung di pertandingan hari ini sore nanti Arema lawan Persik Kediri. Nah, koordinasi dengan broadcast gimana Mas? Dengan broadcast ya baik Pak. Broadcast juga sangat kooperatif membantu gitu. Jadi mereka siap. Dengan kita mau ada tech test di minus 5 jam yang biasanya kalau stadionnya sudah pernah dipakai itu minus 3 jam kita persiapkan, mereka sangat membantu dan lapangannya karena lapangannya baru tadi juga ada beberapa yang
garis lapangan yang kita cek ternyata masih agak kurang, nanti dibantu juga dari panpel untuk ya. Jadi kalau stadion sudah biasa dipakai 3 jam berani ya. Iya. Tadi ini 5 jam. Betul. Untuk memastikan semuanya benar-benar clear sesuai dengan protapnya gitu kan. Betul. Termasuk koordinasi dengan panpel setempat, dengan broadcast itu tadi. Waduh, ternyata agak tegang juga dong ya. Tegang, Pak. Stadion baru tegang, Pak. Tapi kalau melihat proses dari awal, sebenarnya kan sudah di luar kepala ya. Tapi ini karena baru, stadion baru, dan dilaksanakan 2 pekan sebelum kompetisi selesai untuk musim ini. Iya, itu juga. Tekanan yang paling sulit ketika di posisi ini, terutama di Kanjuruhan ya. Kemarin apa Mas? Kalau technical biasanya kita ketakutannya itu, Pak. Jadi di tengah pertandingan takutnya ada apa-apa di situ, Pak. Gitu. Ketakutannya. Jadi ini lebih pada ketakutan sendiri sebenarnya. Karena sudah teman-teman ini dan rekan-rekan yang lain, terutama yang menjadi praktisivar, sudah hafal step by step apa yang harus dilakukan ya. Tapi kita potong dulu karena kita mau nonton detail yang ada di stadion ini. Tapi kita lanjutkan lagi obrolannya. Nah, tadi kalau kita melihat persiapan teman-teman yang ada di sini, bagaimana mempersiapkan VAR biar lancar, ternyata luar biasa. Jam 10, saya melihat teman-teman sudah mempersiapkan ini, audio VOB. Sebenarnya sudah biasa, tapi entah kenapa di pertandingan persiapan hari ini, persiapan mereka luar biasa. Mas Lu, bisa dijelaskan ini, kenapa tadi saya melihat sebenarnya kan hampir di setiap tempat sudah biasa memegang dan mengelola anak ini kan. Tapi kenapa yang ada di Kanjuruhan benar-benar kayak seolah-olah nggak boleh salah gitu ya? Gimana tuh? Ini karena pertama stadionnya baru, kita harus lihat medannya. Dia karena sifatnya menggunakan radio. Kemungkinan ada interference dari radio lain di sekitar stadion. Jadi dan belum tahu ya, gangguan dari radio lain dari stadion belum tahu ya. Makanya harus dipastikan. Jadi ini bagian dari persiapan ketika stadion baru, apalagi di Kanjuruhan gitu kan ya. Tapi emang rata-rata butuh berapa menit atau jam kah ketika harus men-setting persiapan ini? Sebenarnya ini nggak lama, Pak. Ini singkat aja, cuman paling 20 menit sudah selesai nih untuk testingnya. Cuman ya itu nanti kita perlu tahu apakah ada interference dari radio lain di sekitar stadion, itu aja sih. Jadi memastikan secara keseluruhan, bukan hanya pada proses kalibrasi atau setting alat yang lain, tapi ternyata berkaitan dengan audio pun harus bisa dipastikan semuanya clear sebelum pertandingan. Karena nanti wasit di lapangan berkomunikasi dengan yang di VAR melalui ini. Jadi ini harus clear ya, tidak boleh ada gangguan. Dan sampai juga tanggung jawab ya dengan ini ya. Betul, Pak. Ini kalau ada yang salah, sampean kena pertama ya. Ya. Baik. Makasih. Gitu, sobat. Bagaimana teman-teman praktisi VAR ini mempersiapkan semuanya secara detail dan fix 4-5 jam sebelum pertandingan yang ada digelar di Stadion Kanjuruhan.